Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya Nova Medinda akan mempresentasikan poster yang telah saya desain, yaitu mengenai Jepang dan politik serta isunya. Let's start it. Setelah runtuhnya pemerintahan Shogun, maka pada 8 November 1862, kekuasaan kembali diserahkan pada kaisar sepenuhnya. Tapi 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal dunia, yaitu pada 3 Februari 1867. Sebagai penggantinya ialah Kaisar Mutsuhito, yang pada penyerahan kembali kekuasaan kaisar sepenuhnya, ia baru berumur 14 tahun. Masa pemerintahannya dikenal dengan nama Kaisar Meiji Tomo. Secara resmi, Mutsuhito memegang pemerintahan pada 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912. Pemulihan kekuasaan ke tangan Kaisar Meiji inilah yang kemudian dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Pada 1889 berlakunya secara resmi Konstitusi Meiji, yaitu di mana era masyarakat Jepang yang baru. Di sini tidak ada lagi hak istimewa kelas samurai, telah dihapuskan, dan pada masa ini juga terbukanya pintu pendidikan. Maka seluruh masyarakat yang meraih pendidikan merasa dapat meraih semua posisi dalam masyarakat Jepang. Dengan adanya emansipasi dan peleburan ini, maka pendidikan Jepang pada era Meiji telah mewujudkan kohesi nasional. Melalui pendidikan inilah era Meiji membentuk identitas dan budaya nasional baru, sebagaimana kita kenal saat ini. Meski meninggalkan banyak unsur kebudayaannya seperti feodalisme, budaya pedesaan, dan lain-lain, masyarakat Jepang tidak kehilangan identitas karena berhasil membentuk identitas yang baru. Pada 1947, Konstitusi Meiji telah berakhir dan digantikan dengan Konstitusi 1947. Konstitusi ini dikenal juga dengan nama Konstitusi Jepang. Adalah sebuah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya, Kaisar Jepang berperan sebagai simbol negara dan persatuan rakyat, dan menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, perbedaan dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara, meskipun ia ditampilkan dan diberlakukan sebagaimana layak seorang kepala negara. Konstitusi ini, yang disebut juga Konstitusi Damai, memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak-hak untuk memulai perang yang terdapat pada pasal 9, dan penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan de jure kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peran kekaisaran. Lalu bagaimana sistem pemerintahan di Jepang? Di Jepang sendiri menerapkan res politika. Yang pertama itu ada legislatif yang terdiri dari diet atau parlemen. Diet yaitu Parlemen Nasional Jepang adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Diet terdiri dari majelis rendah dengan 480 kursi dan majelis tinggi dengan 242 kursi. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai umur 20 tahun. Jepang sendiri, seperti yang kita ketahui, menganut sistem parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Perancis, rakyat Jepang tidak memilih presidennya secara langsung. Para anggota diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab terhadap diet. Lalu yudikatif. Kekuasaan yudikatif terletak di tangan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan distrik, dan pengadilan sumir. Mahkamah Agung terdiri dari ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya, semuanya ditunjuk oleh kabinet. Kebanyakan kasus ditangani oleh pengadilan distrik yang bersangkutan. Juga ada pengadilan sumir yang menangani kasus seperti pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Di Jepang sendiri terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur
semacam provinsi, dan lebih dari 3.300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Tanggung jawab mereka meliputi pengadaan pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan lain, serta pembangunan dan pemeliharaan prasarana, termasuk utilitas dan berbagai kegiatan administratif yang dilakukannya. Terjadi kontak erat antara mereka dan penduduk setempat. Para kepala pemerintahan daerah serta anggota parlemen daerah dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan umum. Nah, itu saja yang udah aku jelasin. Semoga bermanfaat.